Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Robiatul Walia dengan NIM 221649 dari Prodi Hukum kelas RA2 Universitas Primagraha. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Perikatan dan dengan dosen pengampu Ibu Dika Ratu Marfuatun SHMH. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Perikatan. Adapun materi yang saya pilih adalah materi tentang macam-macam perjanjian bernama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada berapa sih macam-macam perjanjian bernama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Oke, jadi ada 15 macam perjanjian bernama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diantaranya seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian tukar-menukar, dan lain sebagainya. Sebelum berlanjut ke penjelasan macam-macam perjanjian bernama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apa sih yang dimaksud dengan perjanjian? Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Kemudian dari peristiwa tersebut akan timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan, baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Kemudian perjanjian bernama itu apa? Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku 3, bab 5 sampai dengan bab 17, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oke, kita akan bahas satu persatu macam-macam perjanjian bernama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, perjanjian jual-beli. Pengaturan tentang jual-beli sebagai perjanjian didapat pada bab kelima yang pada pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang kedua, perjanjian tukar-menukar. Ketentuan dasar tentang perjanjian tukar-menukar adalah pada pasal 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini juga dikenal dengan istilah barter. Pasal 1541 menyatakan bahwa tukar-menukar ialah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya barang lain. Dan untuk objek tukar-menukar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan maka dapat menjadi objek tukar-menukar. Baik itu misalnya mobil, motor, atau rumah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu yang menyewakan mengingatkan dirinya untuk memberikan suatu barang kepada pihak lainnya atau pihak penyewa untuk digunakan dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang telah disanggupi pihak tersebut. Yang keempat, perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1601. Yang kelima, persekutuan. Persekutuan atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan maatschap atau vennootschap dan di Inggris dikenal dengan istilah partnership adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Yang keenam, perkumpulan. Menurut Subekti, perkumpulan adalah juga bisa disebut perhimpunan, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tidak mencari keuntungan tertentu, dalam hal mana kerjasama ini disusun dengan bentuk dan cara sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar ataupun statutennya. Yang ketujuh, penghibahan. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah atau pemberi hibah pada masa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Yang kedelapan adalah penitipan barang. Penitipan barang merupakan suatu perjanjian real yang baru akan terjadi apabila seseorang telah menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dengan mengembalikannya dalam wujud asal. Yang kesembilan, perjanjian pinjam pakai. Perjanjian pinjam pakai adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma dan dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah
memakai atau setelah lewat waktu tertentu akan mengembalikannya. Yang ke-10, perjanjian pinjam meminjam. Nah, berbeda nih dengan sebelumnya. Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Yang ke-11, perjanjian untung-untungan. Perjanjian ini adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak adalah bergantung pada suatu keadaan yang belum tentu. 12. Pemberian kuasa. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu pemberian kuasa adalah persetujuan atau perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. 13. Penanggungan. Penanggungan adalah persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang ketika orang ini sendiri tidak memenuhinya. 14. Perdamaian. Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian perdamaian yang merupakan perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. 15 atau yang terakhir, perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dalam hal mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim adalah mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Dan objek dari perjanjian pengangkutan ini adalah barang dan orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.